Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Wulandari, NIM 20011010124. Membacakan uraian singkat materi dari kelompok 2 sampai dengan kelompok 7. Materi kedua membahas tentang Al-Quran dan segi kemuzizatannya. Mukjizat merupakan kejadian luar biasa atau kelebihan di luar akal manusia yang tidak dimiliki oleh siapapun. Segi-segi kemukjizatan Al-Quran, yang pertama gaya bahasa, dan yang kedua ada susunan kalimat. Ilmu pengetahuan dalam perspektif dalam Islam, kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang terdiri atas beberapa arti dasar, yakni mengetahui, mengenal, memberi tanda, dan petunjuk. Selanjutnya, materi dari kelompok 3 yaitu tentang Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah. Pengertian Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah menurut teori geografis. Menurut teori ini, pengertian Al-Makkiyah adalah ayat yang diturunkan di kota Mekah, sedangkan Al-Madaniyah adalah ayat yang diturunkan. Adapun karakteristik khas Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah, ciri-ciri khas Al-Makkiyah yaitu yang pertama mengandung ayat sajadah, yang kedua terdapat lafaz kalla, yang ketiga mengandung kisah Nabi dan yang telah lalu terkecuali surah Al-Baqarah. Terdapat kisah Adam dan ciri-ciri khas Al-Makkiyah yaitu di dalamnya terdapat izin berperang atau ada penerangan tentang hal perang dan penjelasan tentang hukum-hukumnya. Klasifikasi ayat atau surah dalam Al-Quran yang tergolong Makkiyah dan Madaniyah. Jumlah surat di Al-Quran terdapat sebanyak 114 surah, 20 surah tergolong Madaniyah, dan 82 surah tergolong Makkiyah. Sedangkan 12 surah yang dipertentangkan atau dipertanyakan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang materi yang keempat, yaitu tentang nas dan mansukh. Pengertian nas dan mansukh, secara etimologi, kata nas dipakai dalam beberapa arti antara lain pembatalan, penghapusan, pengubahan, pemindahan dari satu wadah ke wadah yang lain. Sedangkan yang dibatalkan, dihapus, dan dipindahkan disebut mansukh. Urgensi nas dan mansukh dalam studi Al-Quran. Terdapat urgensi yang sangat besar terutama bagi fuqaha, usuliyyin, dan mufassirin. Selanjutnya, saya akan membahas materi dari kelompok 5 yaitu tentang asbab an-nuzul. Pengertian asbab an-nuzul, secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Adapun pengertian terminologi yang dirumuskan oleh ulama menurut Az-Zarqani, asbab an-nuzul adalah hal khusus atau sesuatu hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Adapun redaksi dan makna mengungkapkan asbab an-nuzul, ungkapan-ungkapan itu secara garis besar dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu yang pertama syarih atau jelas, ungkapan riwayat syarih yang memang jelas menunjukkan asbab an-nuzul dengan indikasi menggunakan lafaz pendahuluan, sebab turun ayat ini adalah telah terjadi maka turunlah ayat. Yang kedua muhtamilah atau masih kemungkinan atau belum pasti. Ungkapan muhtamilah adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan asbab an-nuzul karena masih terdapat keraguan. Adapun pandangan ulama tentang asbab an-nuzul. Para ulama tidak sepakat mengenai kedudukan asbab an-nuzul. Mayoritas ulama tidak memberikan keistimewaan khusus kepada ayat-ayat yang mempunyai riwayat asbab an-nuzul. Karena yang terpenting bagi mereka adalah apa yang tertera di dalam redaksi ayat. Asbab an-nuzul dalam kaitan pemahaman Al-Quran. Beberapa fungsi asbab an-nuzul dalam pemahaman Al-Quran dapat memahami makna dibalik disyariatkannya suatu hukum, yakni kemaslahatan umat menjadi poin penting yang terkadang syariat Islam, seperti larangan meminum arak secara bertahap dengan setting peristiwa yang berbeda. Selanjutnya, saya akan membahas materi dari kelompok 6, yaitu tentang ilmu munasabah. Ilmu munasabah secara etimologi berarti al-muqarrabah, kedekatan, al-musyaqqah atau keserupaan, dan muwafaqah atau kecocokan.
Sedangkan secara terminologi, munasabah dapat didefinisikan ulang Imam Syuyuti, ilmu yang dengannya diketahui segi-segi hubungan bagian-bagian Al-Quran antara yang satu dengan yang lain. Pun macam-macam munasabah dalam Al-Quran. Yang pertama, munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. Yang kedua, munasabah antar nama, surat, dan tujuan turunnya. Yang ketiga, munasabah antar bagian surat ayat. Yang keempat, munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Yang kelima, munasabah antar suatu kelompok ayat dan kelompok ayat di sampingnya. Yang keenam, munasabah antar fasilah atau pemisah dan isi ayat. Yang ketujuh, munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama. Yang kedelapan, munasabah antar penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Adapun manfaat kajian terhadap ilmu munasabah. Yang pertama, dapat menepis anggapan sebagai orang bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relevansi antara satu bagian dan bagian yang lainnya. Yang kedua, mengetahui persambungan atau hubungan korelasi antara bagian Al-Quran, baik antara ayat maupun antar surat. Yang ketiga, dapat diketahui mutu dan tingkat kebelanggahan bahasa Al-Quran dalam konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara lebih tepat dan akurat setelah diketahui hubungan suatu kalimat. Selanjutnya, saya akan membahas materi dari kelompok 7 tentang qiraat Al-Quran. Pengertian qiraat Al-Quran secara etimologi merupakan akar kata dari iqra yang berarti membaca. Sedangkan secara ilmiah, qiraat adalah salah satu mazhab pengucapan Quran yang dipilih salah seorang imam qurra sebagai suatu mazhab yang berbeda dengan mazhab lainnya. Macam dan tokoh qiraat Al-Quran. Macam-macam qiraat Al-Quran dari segi sanad. Yang pertama, qiraat mutawatir. Kedua, qiraat masyhur. Yang ketiga, qiraat ahad. Dari segi jumlah, macam-macam qiraat dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada qiraat sab'ah. Yang kedua ada qiraat asy'arah, yang ketiga ada qiraat arba asy'arah. Adapun tokoh-tokoh Al-Quran, yang pertama Ibnu Amir, yang kedua Ibnu Katsir, ketiga Asy Al-Kufi, Abu Amir, Hamzah Al-Kufi, Imam Nafi dan Al-Kisyai. Syarat diterimanya qiraat Al-Quran. Para ulama menetapkan 3 syarat sah dan diterimanya qiraat, yaitu yang pertama, setiap qiraat yang sesuai dengan bahasa Arab walaupun dari satu segi. Yang kedua, sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani walaupun baru kemungkinan saja. Kegunaan qiraat Al-Quran dalam studi Al-Quran. Yang pertama, meringankan umat Islam dan memudahkan mereka untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, penjelas terhadap apa yang mungkin masih global dalam qiraat lain. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum